Contoh, ada Habib palsu mengaku marganya Mbah Hashim. Tapi ternyata keluarga besar Mbah Hashim, ikatan keluarga mereka menolak dan kadang mengakui itu bukan keluarga kami. Itu tanda atau ciri ketiga bahwasanya ia adalah Habib palsu. Yang keempat, ciri Habib palsu yang keempat, mengganti ngarannya. Yang tadinya ngarannya tidak berbau ke Arab-Arapan diganti jadi berbau ke Arab-Arapan. Contoh, tadi namanya contohnya Ujang atau Dodi atau semacamnya, nama-nama ajam. Setelah berkaku Habib digantilah jadi Abdurrahman, digantilah contoh dari jadi Muhammad, diganti jadi Umar, diganti jadi Abu Bakar. Tadinya ngarannya ngaran ajam. Ini ciri yang keempat. Bahkan terkadang ada yang ekstrim sampai KTP-nya diganti, ditambah Sayyid dan sebagainya. Ciri kelima Habib palsu, berpakaian Islami yang berlebihan. Bahkan Habib-Habib yang asli pun supan kadang memakai pakaian tersebut. Contoh, inya Habib palsu mengaku sebagai Habib padahal bukan. Pakai imamah, pakai jubah, warna-warni, pakai tongkat, kacamata hirang bahkan. Padahal bukan lulusan pesantren, bukan orang yang belajar di pesantren, membaca Al-Qur'annya kada lancar, tapi pakaiannya kayak ulama. Yang Habib asli pun kadang supan memakai pakaian itu, warna-warni pulang kadang. Yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita tuh katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada. Ya, ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib nih kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman. Yang pertama. Clear itu ya. Sengaja memamerkan ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu ya, saya juga beberapa kali beliau kita ingin mendengarkan netizen Ruang Sahabat itu dalam kacamata Kiai Said dan Pak Mahfud bisa menjelaskan itu fenomena apa yang terjadi sesungguhnya dengan Habib itu. Monggo Pak Kiai. Jadi Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari Yaman. Yang pertama. Clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stono Gedong Kediri, kuburannya itu Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya Nisabur. Syekh Ahmad Subakir yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Kuro di Kerawang. Itu dari Cina. Ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, kedatangan yang saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Nah, di sini terjadi Nah, ini ciri Habib palsu yang kelima. Yang keenam, ciri Habib palsu yang keenam. Saat ditanyakan silsilah, ditakuni silsilahnya bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai ke atas, inya kada mau menampayakan, kada mau menunjukkan silsilah tadi. Alasannya aku diamanahi datuku kada boleh ditampayakan. Atau alasannya ini sudah daripada Tuan Bahari, kami kada boleh menampayakan, takutan sombong. Keramput. Karena dari silsilah akan ketahuan, inya takutan ketahuan bahwa inya menyodok jalur orang lain kalau inya tampayakan silsilah tersebut. Adapun Habib asli, inya tidak akan merasa malu menampaikan silsilahnya, karena dari situ akan ketahuan asli atau tidaknya. Ciri Habib palsu yang ketujuh, berpindah-pindah marga, berpindah-pindah qabilah. Pertama, contoh, mengaku Habib, bangsanya apa? Al-Kaf. Ketahuan bahwa palsu, ganti lagi jadi apa? Asgaf. Ketahuan lagi jalur Asgaf yang disodoknya palsu, ganti lagi jadi Al-Hasani. Nah, ini
Kalau sudah ada ganti-ganti marga, tanda kuat inya Habib palsu. Karena Habib yang asli terlahir dengan satu marga dan tidak mungkin berubah, karena itu takdir dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Yesus itu ya kawin dan punya anak, bisa jadi ada juga yang ngaku-ngaku keturunan Yesus. Tidak peduli dari kaum yang mana, oke? Tidak peduli dari agama yang mana. Intinya, jika Anda mengancam bangsa dan negara kita, maka wajib hukumnya kita melawan Anda. Gak paham Islam dari mana? Dari Hadramut. Islam di Indonesia dari Yaman, dari Hadramut. Islam yang bagus ini habaib. Gak paham, belajar sejarah, tak kandani awal. Mustahil. Lihat banyak anak cucu baginda Rasul di Indonesia, kita nggak kaget. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata dalam hadis tadi, ana rajulun yamani, saya ini orang Yaman. Subhanallah. Kita lihat bagaimana dakwanya orang Yaman masuk ke negeri kita. Mustahil. في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن. سلمك الله واعذرني من الأسماء. في عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم يعني الشريف القرشي، وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفي عندي عينتين من 3 عينات من اليمن يتسمون يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت. واعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على J1 وجي مستحيل. Ciri Habib palsu yang ke-8, dan ini banyak, mengaku dapat silsilah dari mimpi, mengaku dapat silsilah dari orang alim yang ditamuinya dalam mimpi. Datang kepada Habib asli, ulun bipai ingohnya, ingoh Habib kayaknya. Malam tadi ulun bermimpi ada orang berbaju saraba putih, pakai rida hijau, memadahkan cu ikam Habib, nasab ikam Pulan bin Pulan bin Pulan bin Pulan dan sebagainya. Ini tanda kuat Habib palsu, karena ilmu nasab bukan ilmu yang diperoleh dari dunia metafisika, tapi itu ilmu yang dipelajari di lapangan, penelusuran silsilah mata rantai keluarga. Kemudian ciri Habib palsu yang ke-9 adalah berkumpul selalu sesama mereka antara Habib-Habib palsu. Jarang inya mau berkumpul dengan Habib yang asli, karena bakal disariki, bakal dimarahi. Inya mengolah komunitas antar palsu satu sama lain. Inya membuat ikatan, kerekatan antar mereka sesama palsu. Kemudian ciri Habib palsu yang selanjutnya yang ke-10, keluarga besar si palsu ini, kai-kainya, ninik-niniknya, pamannya atau dingsanak abahnya, dari bahari kada pernah kawin silang dengan habaib yang asli. Artinya kainya, niniknya, dangsanak kainya, dingsanak nininya, mulai bahari kada pernah kawin lawan Habib dan Syarifah, karena mereka bukan. Tiba-tiba si cucu bekaku Habib, sedangkan ditelusuri sejarah keluarganya, mulai bahari kada pernah kawin silang dengan habaib tempatan yang asli. Ini pun ciri Habib palsu juga. Yang ke-11, ciri Habib palsu yang ke-11, susunan nama silsilahnya atau bin-binnya banyak menggunakan nama ajam, nama yang bukan Arab. Saya beri contoh. Siapa nama Habib ini? Habib palsu tadi. Namanya contohnya adalah Muhammad. Siapa abahnya? Abahnya Tirmiji. Siapa abah Tirmiji? Bin siapa? Bin Anang Ramli. Anang Ramli bin siapa? Bin Tuh Kacil. Tuh Kacil bin siapa? Bin contohnya Dodi Iskandar. Bin siapa lagi? Kalau sudah 4 ke atas rantai silsilahnya, atau bahkan 5 ke 6 ada nama-nama ajam, ini bukti kuat, indikasi kuat inya Habib palsu. Kenapa? Karena habaib kalau sudah generasi 3 ke atas itu pasti pakai nama baku yang terulang-ulang. Abdullah, Salim, Abu Bakar, Umar, Hasan, Hussein, Alawi,
dan nama-nama yang ma'ruf di kalangan habaib lainnya. Ciri habib palsu yang ke-12, mengada-ngadakan sebuah makam dan diklaim itu adalah makam datunya. Tiba-tiba contohnya ada tumpukan tanah yang disebut dengan bahasa kita balambika. Dipadakan itu adalah makam Habib datuku, Habib Fulan bin Fulan, wafat tahun 9 Hijriah. Wah, abad 9 Hijriah, mohon maaf. Itu adalah datu kami, padahal balambika wara isinya adalah sarang samud. Nah, ini salah satu cara inya menguatkan status dirinya sebagai Habib, padahal abal-abal atau palsu. Mengada-adakan makam yang sebenarnya makam tersebut bisa jadi kosong isinya, atau makam orang bahari yang orang tempatan sekitar makam kada tahu itu makam Habib, tapi inya mengaras ini adalah makam Habib datuku. Itu ciri Habib palsu yang ke-12. Yang ke-13, ciri Habib palsu mendekati Habib yang bujur, yang sahih. Inya mendekati Habib yang sahih, yang bujur, kemudian foto bersama. Saat minta foto bersama, kada bepadah inya Habib, inya bepadah Muhibin, minta foto Habib lawan pian, berselfie, foto Habib lawan pian. Dapat foto tadi, dicetaknya, di-share-nya di medsos atau dicetak dipasang di dinding sebagai penguat bagi inya Habib-Habib aslinya akrab lawan aku. Artinya aku ini pun Habib juga, ujar si palsu tadi. Na'udzubillah, macam-macam. Yang ke-14, ciri Habib palsu yang ke-14, mendekati Habib asli yang polos agar dapat pengakuan dari Habib yang polos tadi. Karena Habib yang asli tidak semuanya kritis. Ada yang polos, baik hati, kemudian karakternya supel, husnudzon terus lawan orang. Datang orang, ulun Habib juga Habib, oh inggih, Masya Allah, Habib juga pian, ahlan wa sahlan. Didatangi Habib polos kayak itu agar dapat pengakuan, bahkan di video dan sebagainya. Oh ini Habib juga, padahal inya aspal, palsu. Habib polos tadi dijadikan alat aja untuk pengakuan dirinya sebagai Habib, padahal abal-abal atau palsu. Ciri Habib palsu yang ke-15 selanjutnya, mereka takutan lawan lembaga nasab habaib yang sah, yaitu Rabithah Alawiyah, atau ada lembaga lain yang juga sangat kredibel, Naqabatul Ashraf. Mereka takutan dengan dua lembaga nasab ini. Kenapa? Karena akan terbuktikan kepalsuan nasab mereka kalau mereka datang kedua lembaga ini. Inilah ciri-ciri Habib palsu sesuai dengan tukar pikiran kami antar banyak habaib. Ini menurut saya bukti bahwa para habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Karena dia tidak paham dari mana Nabi Muhammad itu berasal. Ya. Terus kemudian juga ada salah satu habib mengatakan bahwa agama Islam itu berasal dari Hadramaut, Yaman juga. Ini juga satu kekonyolan menurut saya, ya. Dan ada macam-macam lah doktrin yang diproduksi dan disebarluaskan oleh para habaib klan Ba'alawi ini, yang menurut saya menunjukkan bahwa sebenar-benarnya mereka itu bukanlah keturunan Nabi. Mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Saya lebih melihat mereka itu adalah komplotan penyesat yang dalam pergerakan mereka ada target-target tertentu yang mereka tuju. Mereka menggunakan agama, ya, hanya sebagai kedok untuk menguasai negeri ini, untuk menguasai Nusantara. Dan saya pikir target mereka jelas bahwa suatu saat nanti mereka akan mengklaim lebih berhak atas kepemilikan Nusantara ini. Suatu saat mereka akan berkata, kami adalah tuan, kami adalah majikanmu, kalian hanya budak. Itu target mereka, itu tujuan mereka. Ya, mentang-mentang Indonesia ini mayoritas rakyatnya pemeluk agama Islam, nah mereka coba-coba menumpang itu. Jadi mereka masuk melalui pintu agama.
saya tertarik dengan statement dari Bang Deddy Corbuzier kalau nggak salah ya. Sekiranya Yesus itu ya kawin dan punya anak, bisa jadi ada juga yang ngaku-ngaku keturunan Yesus. Ya bisa jadi. Saya pikir ini analisa wajar ya. Mengamati situasi dan kondisi pergerakan klan Habib Ba'alawi ini. Ya saya pikir ini semacam lelucon tapi juga mengandung analisa yang sangat wajar menurut saya. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya secara pribadi tidak sedang menyerang agama tertentu, entah itu agama Islam atau agama apapun, tidak. Begitu juga saya yakin dengan Kiai Imaduddin Banten dan juga Kiai Haji Roma Irama dan lain-lain ya yang meragukan nasab klan Habib Ba'alawi. Tentu saja mereka punya dasar gitu. Jadi mereka juga tidak bermaksud untuk menyerang ya kaum tertentu. Ya, berangkat dari sentimen suku ras agama, tidak ya, bukan karena ada ketidaksukaan tertentu, bukan karena ada sentimen tertentu ya, bukan karena rasis terhadap kaum tertentu, tidak, tetapi ada dasar-dasar yang dianggap masuk akal untuk dikaji begitu. Dan itulah kajian Kiai Imaduddin Banten. Itulah kajian dari beberapa kiai ulama yang berasal dari NU. Saya sendiri secara pribadi seperti yang saya kemukakan tadi bahwa saya punya alasan tersendiri untuk meragukan klan Habib Ba'alawi itu keturunan Nabi Muhammad. Nah, sekiranya mereka adalah benar-benar keturunan Nabi Muhammad, mereka paham dari mana asal-usul Nabi Muhammad. Mereka tentu paham sekali dari mana asal-usul atau sejarah masuknya agama Islam di bumi Nusantara ini. Tentu saja Nabi Muhammad tidak berasal dari Hadramaut, Yaman. Tentu saja agama Islam tidak datang dari Hadramaut, Yaman ya. Agama Islam itu datangnya dari Jazirah Arab. Oke. Demikian juga Nabi Muhammad itu berasal dari Jazirah Arab, bukan dari Hadramaut, bukan dari Tarim, bukan dari Yaman. Oke. Saya pikir ini adalah alasan yang sangat logis ya, kenapa harus menggunakan logika ya. Saya berjumpa dengan seorang ustadz dan kami seperti saudara akrab sekali dalam bercerita, berbagi tentang pemahaman. Dan beliau katakan kepada saya bahwa Anda kalau masuk Islam katanya menjadi seorang ustadz, Anda pasti sangat terkenal begitu. Saya dibilang begitu sama dia karena Allah itu menyukai orang-orang berpikir. Rupa-rupanya dia mengamati saya adalah seorang pemikir. Saya suka berpikir, saya suka menganalisa begitu ya. Tapi saudara, saya pikir apapun agama kita, seperti yang saya katakan kemarin, bahwa itu persoalan dapur pribadi kita masing-masing gitu ya. Masalah keyakinan, masalah iman itu berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta, dengan Yang Maha Kuasa. Dan siapapun tidak memiliki hak untuk mengintervensi masalah iman dan keyakinan kita. Intinya bagaimana kita itu bisa membina diri kita untuk lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, bisa lebih berakhlak ya, bisa lebih berperilaku yang terpuji, mulia, yang baik, yang dapat diterima oleh seluruh kalangan. Ya, meskipun secara pandangan tidak semua orang bisa sepemahaman, sepandangan dengan kita, tapi bagaimana caranya semaksimal mungkin kita mengelola diri kita, kita mengelola batin kita, kita mengelola perilaku hidup kita agar itu sesuai dengan ajaran-ajaran agama, sesuai dengan tuntunan kitab suci ya. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa begitu ya. Itu menurut pendapat saya.
Dan kalau kita itu menyebut diri kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut iman dan keyakinan, tentu saja itu akan berpengaruh terhadap perilaku hidup kita. Tentu saja siapapun akan tertarik untuk bersahabat dan membangun tali silaturahim, ya, persaudaraan dengan kita. Saya pikir begitu. Selain ada Ka'bah palsu yang kemudian orang tawaf di sekeliling kuburan di Tarim Yaman ini, juga ada semacam raudhah palsu. Jadi di Tarim juga ada raudhah palsu. Jadi di sini kita bisa melihat fenomena klan Ba'alwi telah membangun klaim-klaim spiritual keagamaan ini telah menyerupai semacam agama palsu. Ritual-ritual palsu kemudian yang dibangun atas dasar klaim bahwasanya mereka sebagai cucu Nabi. Jadi sebetulnya ini harus segera ditanggapi oleh segenap umat di dunia internasional dan juga mesti diantisipasi oleh semua ulama yang ada di Indonesia. Pusatnya Ali terus di sini. Karena dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semua. Ingat bahwasanya kita semua punya kewajiban untuk meluruskan perkara ini. Yakin, percayalah, ini tidak akan pernah merusak ukhuwah Islamiyah. Ini semata-mata ingin meluruskan agar ajaran Islam ini tidak termanipulasi, agar tidak ada kemudian semacam ersat religion, agama palsu yang dia mirip dengan agama asli, tapi lantas kemudian ajarannya kemudian berusaha menyaingi agama aslinya. Hari ini kita disodorkan dengan sekelompok orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi mereka ingin dimuliakan, minta dihormati, dan minta dilayani seolah-olah mereka adalah Nabi. Ini kan parah ini. Sekelompok orang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi mereka mengindoktrinasi umat untuk memuliakan mereka, klan mereka, bahkan minta umat kemudian melayani mereka, dan disamakan dengan penghormatan umat kepada Nabi. Ini persoalan tersendiri. Artinya memang ini ghulu dalam beragama, dan ini justru akan menciptakan kepalsuan-kepalsuan yang mengatasnamakan agama. Jadi ada semacam, kalau ingin saya istilahkan itu, terindikasi pembodohan terstruktur dan bersifat masif. Jadi pembodohan TSM ini terstruktur dilakukan dan atas nama agama. Pembodohan itu kalau atas nama agama memang akan diterima oleh orang awam. Makanya sadar segenap bangsa Indonesia, kalau melihat penceramah ngomong di panggung, di podium-podium, orang yang pakai jubah ulama mengartikulasikan, menafsirkan Quran dan hadis, satu hal yang harus Anda semua sadari, mereka hanya seorang penyampai saja. Apa yang mereka sampaikan adalah sebuah penafsiran terhadap agama yang mereka pahami, bukan Al-Quran itu sendiri, bukan Sunnah itu sendiri. Artinya memang kita harus timbang-timbang dulu perkataannya. Jangan terima kemudian mentah-mentah begitu saja. Gimana kalau kemudian manipulatif? Jadi memang betul, orang itu gampang sekali dibodohi ketika agama atas nama agama. Maka hari ini ingin saya tegaskan bahwasanya jangan pernah gampang percaya dengan orang yang menggunakan nama Tuhan, nama agama, demi kepentingan politik atau kepentingan ekonomi atau yang lainnya. Kayak di Indonesia ini banyak betul orang yang mengatasnamakan syariah, tapi buat bisnis perumahan syariah, perdagangan syariah, air mineral syariah misalnya. Syariah itu ketika dia mengikuti rambu-rambu itu nggak jadi masalah, hak dan kebebasan. Tapi ketika kemudian kata syariah adalah sebuah alat untuk membangun sebuah legitimasi agar kemudian laku di pasar kaum muslimin, itu kejahatan menurut saya. Itu benar-benar sebuah kejahatan. Dan betapa banyak orang kemudian tertipu oleh koperasi syariah, yang akhirnya modalnya nggak pulang, tertipu oleh perumahan syariah, coupling syariah, dan lain sebagainya. Ya gara-gara ini tadi. Satu hal ada benarnya juga kalau ada pemeringkatan Indonesia itu dari aspek intelijensi, peringkat ke 130 sedunia internasional. Ya mengapa demikian? Ya artinya kita masih goblok banget ya. Wajar orang Indonesia itu percaya sama indoktrinasi, sama khurafat, cerita takhayul, sesuatu yang nggak masuk akal. Mereka diperintahkan cuma cinta, dan percaya kalau Ba'alwi itu cucu Nabi. Itu saja yang mereka lakukan. Nah, mengapa itu percaya walaupun ceritanya khurafat? Karena IQ kita yang rendah. Namanya peringkat ke 130. Satu kelas saja jumlahnya paling banyak sekarang 30 orang. Katakanlah 40 lah satu kelas. Peringkat 40 berarti paling goblok. Nah, Indonesia peringkat 130.
Jadi wajar kemudian bangsa kita ini mudah dibodohi, mudah diindoktrinasi karena alasan sedemikian rupa. Masa kemudian orang se-Indonesia rakyat tercinta ini diminta percaya Ba'alwi itu cucu Nabi hanya dengan percaya saja begitu. Lalu kemudian mereka mengandalkan ulama-ulama yang sudah mendahului kita. Padahal ulama-ulama yang mereka jadikan sebagai justifikasi untuk membenarkan nasab mereka nggak pernah mengisbat nasab mereka. Ulama-ulama tersebut hanya fokus mengajar umat, mencerdaskan umat, dan sekedar berbaik sangka dengan orang-orang yang memang pakai udang-udang, yang secara personal ngaku sebagai zuriat Nabi, dan cuman berbaik sangka saja. Karena memang belum ada ketimpangan perilaku seperti yang terjadi hari ini. Saya yakin betul kalau para ulama-ulama itu masih ada dan melihat fakta penyimpangan perilaku, cerita khurafat, belum lagi pendawiran, kelakuan yang nggak benar, dakwah-dakwah yang sifatnya provokatif, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai anak cucu Nabi ini, saya yakin ulama-ulama yang sudah mendahului kita sekalipun akan meneliti ulang dan mempertanyakan, benarkah mereka ini anak cucu Nabi? Nah, kalau sekarang ini saya membahasakannya, ya sudah wayahnya, sudah waktunya. Hari ini Allah menakdirkan agar kita semua membongkar rahasia sesungguhnya Ali Ba'alwi bukan dzurriyyat Nabiullah Muhammad